Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam walifu rahmatullah wa nafa'a bihi fidarini amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Fatihah bagi al-muallif al-musannif hadil kitab Mbah Abu Fadl As-Sanori Atubani waladiniyah niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperjalankan kita sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah di antara ruang dan waktu yang tidak dalam satu majelis tetapi masih dalam suasana yang bisa mengikuti langsung sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terakhir pertemuan kita pada minggu yang lalu, malam Jumat yang lalu itu membahas masalah wafatnya Maulana Ishaq. Jadi Maulana Ishaq adik dari Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Dan kita akan melanjutkan sejarah atau silsilah turunnya atau turun-temurunnya para wali ya, yang kita kenal dengan istilah kemudian wali songo. Ada yang mengatakan wali songo itu karena jumlahnya 9, ada yang mengatakan sanga itu artinya adalah bukan 9 tetapi adalah wali yang berdakwah di Nusantara. Kita tidak berdebat tentang masalah arti dari wali songo, namun saya akan mencoba membacakan dahulu kitab Ahlal Musammaroh yang akan menjadi kajian utama dalam pembahasan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad taqaddama annali Aryo beriben waladaini unsa ismuha Maduratno waqad tazawwajaha as-sayyid Raja Pendito. Dan telah disebutkan bahwa Aryo beriben ini memiliki 2 orang anak ya. Yang pertama perempuan namanya itu adalah Maduratno yang telah dinikahi oleh Sayyid Raja Pendito. Ini kalau kita membahas nama, saya akan membuka silsilah atau bagan yang telah saya buat beberapa minggu yang lalu ya. Jadi saya ulang, silsilah kerajaan Pajajaran mulai dari Sang Mundiwangi memiliki anak Aryo Banjar, kemudian memiliki anak Aryo Mentawun, kemudian memiliki anak Rondo Kuning. Rondo Kuning ini memiliki 3 orang anak, Aryo Galuh, Aryo Tanduran, dan Aryo Bunga. Nah, dari Aryo Galuh inilah lahir 3 anak, yaitu Aryo Beriben yang akan kita bahas ini, Aryo Tejo, dan Kitarup. Nah, di awal pembacaan yang saya baca tadi, Aryo Beriben memiliki seorang anak yang yang pertama perempuan yang namanya Maduratno yang telah dinikahi oleh Sayyid Raja Pendito. Siapa Sayyid Raja Pendito itu? Sayyid Raja Pendito merupakan anak dari Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi yang menikahi Dewi Condrowulan, anak dari kerajaan Cempa ya. Jadi Raja Pendito dan Sayyid Rohmat ini anak dari Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Dari hasil pernikahan ini memiliki 3 orang anak ya. Pertama Haji Usman, Usman Haji, dan Nyi Ayu Gede Tondo. Nyi Ayu Gede Tondo ini yang kemarin disebutkan mengasuh anak dari
Maulana Ishak yang menikahi Dewi Sekardadu, anak dari kerajaan Blambangan yang kemudian diberi nama Raden Paku. Agak bingung ya karena banyak nama ya. Saya juga. Jadi tidak Anda saja yang bingung, tetapi saya juga bingung karena banyak nama. Makanya saya membuat bagan silsilah biar tidak lupa ya, seperti kemarin. Kemudian yang kedua, anak yang kedua, Wadzakarun, dan anak laki-laki ismuhu Joko Kondar. Wakana min amri Joko Kondar annahu dakhalal fil islami wa salaka tariqa zuhdi wa takhalla fawqal jabalil ibadati war riyadati fi qaryatin yuqalu laha Malaya. Walam yazal ala dzalika hatta sara waliyan min auliya illahi ta'ala washtahara bisunan Malaya. Anak yang kedua dari Aryo Beriben ini adalah Joko Kondar. Joko Kondar ini nanti akan menikahi anak dari Ki Joko Tarub. Jadi Joko Tarub itu adiknya Aryo Beriben ya. Aryo Beriben punya dua anak, kemudian adiknya Aryo Beriben, Aryo Tejo dan Ki Joko Tarub. Salah satu anaknya adalah Nawang Sasi. Ini yang disebutkan atau dinikahi oleh Joko Kondar. Di awal-awal ini ada ketidak konsistensinan dari kitab ini. Kalau di awal ini Joko Kondar ini menduduki sebuah daerah Bangkalan ya. Tetapi kalau coba kita merujuk referensi yang lain, misalkan serat Asmorondono yang suluk Sunan Malaya ini justru merujuk pada Sunan Kalijogo. Jadi ketika saya membaca referensi ini menjelaskan tentang Sunan Malaya. Arti dari Malaya itu itu menuju, laya itu mati. Jadi diceritakan di sini salah satu murid Sunan Bonang. Jadi kalau di referensi lain itu dikenal dengan Lokajaya ya, Lokojoyo, Brandal Lokojoyo. Ini Brandal yang sakti mandraguna, tetapi punya hati punya hati yang baik itu. Artinya harta rampasan atau harta curiannya itu tidak dipakai sendiri, tetapi dibagi-bagikan kepada orang-orang kecil ya, orang-orang kecil yang tertindas. Dan ini sangat tidak disukai ya, karena di satu sisi ini memerintahkan Wilwatikta atau daerah Tuban ya, Melaya itu sekitar daerah Tuban. Kemudian yang membuat aneh unik ini satu-satunya dibandingkan murid-murid yang lain dari Sunan Bonang begitu dengan Malaya ini, Sunan Malaya ini, atau yang kemudian kita kenal dengan Sunan Kalijogo dalam satu versi. Di versi yang lain tidak mengenal Sunan Malaya, tetapi di versi lain langsung Sunan Kalijogo. Lah ternyata Sunan Kalijogo itu tidak kemudian langsung mengajarkan ilmu agama, tetapi yang dilakukan kemudian adalah menjaga sebuah tongkat di pinggir sungai begitu ya. Dan itu selama setahun tidak boleh makan, tidak boleh minum kecuali yang merembet atau yang langsung dalam jangkauan dari Sunan Malaya ini, sehingga merupakan sebuah laku yang berat saya kira untuk ujian yang dilakukan oleh seorang guru. Tetapi seorang guru itu melihat bahwa seorang muridnya itu memiliki kemampuan yang spesial sehingga dilakukan topo broto yang selama 1 tahun itu. Karena bagi Sunan Bonang, kenapa harus lelana laku tapo broto tidak melakukan gerakan selama 1 tahun? Ternyata ini sebenarnya untuk memangkas atau menghilangkan hawa nafsu yang sifatnya duniawi, sehingga dilakukan topo broto. Makanya dulu orang-orang itu sebelum Islam, khususnya orang-orang di daerah Jawa, bisa jadi suku-suku yang lain ya, ini sukanya bertapa, sukanya menyepi untuk
ngeningno cipta nutup bolongan songo. Nah, semua sifat-sifat keduniawian ini coba dipekek, ditutup supaya tidak kuat. Contoh yang terjadi, saya barangkali sudah pernah cerita tapi tidak di versi dalam pengajian kitab ini, tapi di versi yang lain, kurang tahu pengajian ibu-ibu atau pengajian bapak-bapak atau pengajian yang tidak ada jamaahnya, jadi ngomong sendiri. Itu saya pernah menceritakan contoh seorang wali lah ya, wali yang merupakan kalau diurut-urut ini silsilahnya termasuk yang kemudian ke bawah ini melahirkan yang kita kenal dengan sebutan Gus Baha ya, Bahauddin Nur Salim. Itu ke atas kalau ke daerah Kajen, daerah Pati, ini ke mbah-mbahnya ini Mbah Mutomakin. Jadi Mbah Mutomakin itu dahulu sebelum di Kajen ini sebelumnya ikut saudagar naik sebuah kapal begitu. Begitu naik kapal di tengah lautan terjadi gelombang yang besar sehingga kapal itu pecah. Sama seperti kejadiannya Nabi siapa itu ya yang pecah kapalnya ya. Nabi Yunus ya, pecah. Begitu pecah ada sebuah papan itu kemudian dipegangi sehingga dia tiba di pinggiran pantai. Begitu tiba di pinggiran kampung begitu yang kemudian dikenal dengan Kajen, daerah Pati, Jawa Tengah. Nah, kenapa disebut Kajen? Karena di situ ada seorang haji. Ya, seorang haji, orang yang sudah menunaikan ibadah haji, tetapi dia sendirian di situ atau ijen. Sehingga dikenal dengan Kaji Ijen. Nah, karena susah ngomong Kaji Ijen akhirnya disingkat Kajen ya. Gampang-gampangnya itu. Nah, begitu berada di situ Kaji Ijen itu di sebuah desa Kajen ikut menyebarkan agama Islam, sehingga berkembang di sana. Namun kemudian ini terjadi pada zaman kerajaan Susunan Surakarta ya, kerajaan Surakarta. Ada seorang yang bertamu kemudian di tempatnya Mbah Ahmad Mutomakin itu kemudian disuguhi ya nasi ya ikan asin lah begitu. Ternyata tamunya ini memakan dengan gamesnya ya, makan dengan guames sampai kemudian disindir begini, kucing doyan loh ini kok begini ya, seperti itu. Sehingga membuat sakit hati tamu ini, dan kebetulan tamu ini adalah salah satu ya pembesar atau kerabat keraton begitu. Kemudian disampaikan kepada sang susunan di daerah itu, dan biasanya memfitnah dari Mbah Ahmad Mutomakin itu, sehingga nanti Mbah Ahmad Mutomakin akan dijatuhi hukuman. Tapi sebelum itu ternyata Mbah Mutomakin ini masa mudanya atau ini makannya banyak ya. Jadi kalau sudah makan enak itu bolak-balik berkali-kali. Begitu dikasih makan nambah lagi, tanduk lagi, nambah lagi. Saking kuatnya makan. Nafsu makannya kuat sekali. Sehingga pada suatu ketika Mbah Ahmad Mutomakin ini coba untuk menahan hawa nafsu makannya. Di sebuah meja itu dikasih istilahnya makanan-makanan yang banyak, kemudian beliau menyandar dekat dengan meja makan itu, diikat di sebuah soko atau di sebuah pilar gitu, diikat ke belakang. Sehingga nafsu makannya yang begitu besar, nafsu makannya yang kuat sekali itu meronta-ronta ingin segera memakan makanan yang ada di meja itu. Ternyata tiba-tiba yang keluar nafsu makan dari Mbah Ahmad Mutomakin itu, ada yang menceritakan keluarlah segawon, keluarlah anjing ya, yang ada nafsu memakan yang kuat itu ternyata adalah wujud penjelmaan menjadi seekor anjing. Ini nafsu ini yang coba dipekek, coba ditahan oleh
Mbah Ahmad Mutomakim. Sama seperti halnya Sunan Bonang begitu mengajari Lokojaya atau Sunan Melaya ini, dalam istilah ini kita menyebut dua versi ya, ada Sunan Melaya, ada Lokojaya. Ini dengan Topo Broto di pinggir sungai dengan menjaga tongkat selama 1 tahun. Begitu selesai ya menjaga tongkat 1 tahun itu, ternyata Sunan Kalijogo, ya belum kita sebut Sunan Kalijogo ya, si Lokojaya ini, si Melaya ini ternyata tidak langsung diberi ilmu agama oleh Sunan Kalijogo, tapi kemudian ditambah lagi 1 tahun jogo pohon beringin. Loh, berarti 2 tahun ya. Riyadhah atau tirakatnya dari Sunan Kalijogo. Padahal ya minimal itu kalau orang tirakat, orang karo riyadhah ingin menjadi wali ini 3 tahun. Ini di sini diceritakan 2 tahun. Rata-rata 3 tahun dalam cerita-cerita selanjutnya dalam kitab ini, rata-rata 3 tahun. Mencoba untuk membuang nafsu duniawinya. Saya coba belajar untuk membuang nafsu begini. Ini coba waktu itu coba puasa terus. Ternyata nggak jadi wali. Hampir 4 tahun berpuasa ternyata tidak menjadi wali, malah jadi wali murid. Ini beda dengan Sunan Kalijogo. Begitu selesai menjaga tongkat, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo, itu karena apa? Berada di pinggir sungai, di pinggir kali, sehingga disebut dengan Sunan Kalijaga atau orang yang menjaga kali. Beda dengan kita. Kita itu yang bukan Kalijaga tapi Jogo Kali. Ya, penggaweannya atau pekerjaan sehari-harinya memancing. Ya, jadi sama-sama jaga tongkat tapi tongkatnya pancing. Ya, dan kalau Sunan Kalijogo itu yang dijaga adalah tongkat beneran. Ini salah satu cerita yang mengatakan Melaya. Ini kenapa saya coba compare dengan referensi yang lain? Karena saya menyebut Sunan Melaya karena beberapa tahun yang lalu saya ditanya Melaya itu daerah mana. Akhirnya saya coba browsing, itu ternyata Melaya itu letaknya di daerah Tuban. Saya akan melanjut bacaan lagi ya. Walahu bintun yuqalu laha Asiyah wa tazawwajaha As-Sayyid Abdul Qadir bin Maulana Ishaq al-Madhkur wa kana min amri Sayyid Abdul Qadir innahu istawqona fi quryatin yuqalu laha Gunung Jati wa ya min qura baladi Cirebon. Hasil pernikahan dari siapa ini tadi? Joko Kondar ya. Joko Kondar dengan siapa tadi saya lupa. Saya baca lagi, buka lagi. Joko Kondar dengan Nawang Sasi ini melahirkan seorang putri namanya Aisyah. Ya. Aisyah yang kemudian dinikahi oleh Abdul Qadir. Nah, Abdul Qadir ini tinggal di sebuah daerah yang bernama Gunung Jati, daerah Cirebon. Wasoro, dan jadilah si siapa tadi Abdul Qadir imaman li ahliha wa kana salikan thoriqal zuhdi mulaziman lil khalwati war riyadhati muqallilan litu'ami muhajiron ladzidal manabi mustagilan bi anwa'il ibadati minal faraidhi ya faraidho atau faraidhi sampai lali lama enggak bukan nahwu wan nawafili al khairati. Jadi Sunan Kalijogo Sunan belum disebut Sunan ya, Gunung Jati ini menjadi imam
bagi penduduk di sekitarnya. Dan beliau ini termasuk salikannya. Salikan itu istilah lain dari murid lah ya, murid thariqah lah. Dengan jalan kezuhudan, zuhud untuk meninggalkan segala keenakannya, segala kenikmatan. Kemudian dia khalwah, bersepi atau bertapa. Kemudian juga riyadhah dengan cara apa? Muqallilan atau mensedikitkan. Jadi makannya tidak diperbanyak tetapi makannya dikurangi. Ini artinya dia suka puasa ya. Muhajiron ladzil manami dan juga mengurangi juga kenikmatan tidur. Tetapi digunakan untuk sibuk mustagilan dengan berbagai ibadah, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunat yang baik. Walam yazal ala dzalika hatta soro waliyan min auliya illahi ta'ala washtahara bisunan Gunung Jati. Sehingga kemudian karena khulwah riyadhah mensedihkan itu, kemudian beliau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ini Sunan Gunung Jati anak dari Maulana Ishaq, adik dari Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Jadi rata-rata itu silang-silang semua ya. Awalnya saudara, anaknya dinikahkan dengan anaknya gitu ya. Silang-silang semua. Jadi mohon maaf, bisa jadi kebiasaan karo dzuriyah itu mendapatkan sama-sama dzuriyah. Jadi kalau kita itu kelasnya kelas ya proletar, kelasnya yang nasabnya nggak jelas kayak kita itu, yang sampai pada kakek atau buyut aja maksimal, karena ayahnya buyut sudah tidak tahu kita namanya siapa. Ini ya jangan berharap kalau akan mendapatkan istri dengan nasab yang bagus. Kan dalam agama itu kan menikahi seorang perempuan li jamaliha, li diniha, ya li jamaliha, li diniha, li nasabiha, li maliha. Ini yang agak susah ini li nasabiha. Karena kemudian tereduksi istilah nasab itu dengan istilah pokoknya orang tuanya jelas, baik, ya gitu aja, terpandang. Itu istilah nasab seperti itu sekarang itu menjadi tereduksi atau pengurangan makna tentang nasab. Kalau saya istilah nasab itu ya lebih condong dengan istilah ya bebet bobot bebetnya itu, melihat itu. Tetapi agak susah ya kita melihat nasab. Jadi kalau cantiknya dapat, nasabnya tidak. Nasabnya dapat, cantiknya tidak. Kayanya dapat, ternyata wajahnya tidak. Ya, agamanya bagus, enggak ada. Kalau semuanya dapat, ternyata dia enggak mau sama kita. Loh, ya kita kan perlu mengaca ya. Kalau semuanya bagus, ternyata dia enggak mau dengan kita. Loh, kita sendiri juga tidak memiliki 4 kriteria itu. Tetapi meskipun begitu, jangan berkecil hati. Lah, menurut makalah dari Haji Roma Irama itu wanita solihah itu kan intinya istri ya. Istri kalau sudah baik ya istri solihah. Itu aja, sudah enggak istri solihah. Lupa liriknya. Nah, itu Sunan Gunung Jati sampai pada menjadi sunan ya. Walam yazud. Harusnya AC ini ya. Harusnya AC, pakai kipas angin ya lari loh. Ini enggak di staples ya. Walam yazal, dan ora gingsir-gingsir dan selalu Sunan Gunung Jati ya dongou an-nasa ila dinil Islam. Sunan Gunung Jati selalu mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Fadakhala fihi katsirun minan nas wa man lam yadkhul minhum kharaja ilal ghayati wal badiyati khaufan minad dukhuli fi. Jadi Sunan Gunung Jati itu mengajak untuk masuk Islam,
mengajak banyak orang penduduknya masuk Islam. Dalam versi lain ada yang menyebut Sunan Gunung Jati ini panglima perang ya, sama seperti Sunan Kudus. Ini merupakan panglima perang. Jadi tegas ya dalam menyampaikan ajaran agama. Jadi banyak orang yang takut. Yang masuk Islam ya tetap tinggal di situ. Sementara yang tidak masuk Islam kemudian lari bersembunyi ya. Ini mohon maaf nanti diluruskan dalam komentar kalau misalkan saya salah. Begitu Sunan Gunung tugasnya adalah sebagai paku bumi mengislamkan tanah Jawa Barat, Jawa bagian barat, diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, banyak sekali yang masuk Islam dan banyak yang tidak masuk Islam. Yang tidak masuk Islam ketakutan akhirnya lari kemudian membentuk atau bersembunyi ya. Ini mohon diluruskan kalau salah, menjadi yang kemudian terkenal dengan suku apa di Jawa Barat itu? Ya, Sunda. Sunda. Makanya ada Sunda Wiwitan, Karyangan. Ini adalah yang sisa-sisa yang tidak terislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Tapi kemudian sekarang sudah mulai banyak yang Islam, sehingga kemudian terjadi akulturasi Sunda dengan Islam, suku Sunda dengan Islam. Sama seperti Jawa, begitu masuk Islam terjadi akulturasi juga. Wali Sayyidi Abdul Qadir waladani Zakaron ismuhu Abdul Jalil wa unsa ismuha Sufiyah. Lah, Abdul Qadir ini memiliki dua orang anak. Yang pertama Abdul Jalil dan Sufiyah. Abdul Qadir anak dari Maulana Ishaq yang menikahi siapa tadi? Aisyah, anak dari Joko Kondar dan Nawang Sasi ini memiliki dua orang anak, yaitu Abdul Jalil dan Sufiyah. Hadza makana min amri Abdul Qadir. Nah, selesai pembahasan. Saya akan melanjutkan. Wa fi dzalikal waqti jaa ila jaziratil Jawa salah satu rajulin minal Arabi min ahlil Yaman. Pada saat itu datanglah 3 orang pemuda ke Jazirah Jawa yang berasal dari Arab ya. Min ahli zaman. Wahum min duriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini merupakan duriyah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan mereka ini silsilahnya dari apa, tetapi hanya disebutkan namanya di sini. Yang pertama, ismu ahaduhum Sayyid As-Sayyidu Muhsin, wa tsani Sayyid Ahmad, wa tsalis Khalifah Husain. Yang pertama namanya Sayyid Muhsin, kemudian Sayyid Ahmad dan Khalifah Husain. Faja'u ila ngampel wa dakhalu ala Sayyid Rahmat wa sallamu alaihi faradda alaihi salam. Mereka datang di Jawa langsung menuju Ngampel Dento. Dan begitu mereka masuk menemui Sayyid Rahmat, mereka menguluk salam, menyampaikan salam. Assalamualaikum Kanjeng Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasa'alahum. Kemudian Sayyid Rahmat bertanya kepada mereka, an asma'ihim wa an hajatihim. Faqala as-Sayyid Muhsin. Ketika mereka ditanya oleh Sayyid Rahmat, sopo jenengmu dan apa hajat-hajat kalian, maka Sayyid Husain berkata, ana Muhsin wa hada akhi ismuhu Khalifah Husain wa hada ismuhu Ahmad. Saya ini Muhsin, ini adik saya namanya Khalifah Husain dan Ahmad. Ji'na minal Yaman, kita ini datang dari negara Yaman. Ilaika linata'allama minka ulumas syari'ah wa tariqatal wal haqiqah. Kita datang ke sini untuk belajar ilmu syariat, ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Jadi kemasyhuran dari Sayyid Rahmat Sunan Ampel ini sampai ke Yaman ya, sehingga dzurriyyah Kanjeng Nabi 3 orang ini menuju Ampel Dento, menuju Jawa untuk belajar tentang ilmu syariat. Nah, kemarin sudah saya ceritakan apa itu syariat,
apa itu toriko dan yang belum hakikot. Dan saya tidak akan menjelaskan lagi tentang toriko, tentang apa? Tentang hakikot ini karena bahaya kalau saya ceritakan secara umum. Faqala As-Sayyidu Rahmat ya ilma syadidun. Anak-anakku, sesungguhnya ilmu itu berat, belajar itu berat. Sebagaimana dalam sebuah apa ini ya, tetembangan atau syair, al ilmu harbun lil fata muta'ali kasaili harbun lil makani ali. Ini syair di mana ya? Al ilmu harbun lil fata muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Kalau nggak salah di taklim muta'alim, kalau nggak salah ini. Saya agak lupa ya. Kebanyakan yang dibaca kok sampai lupa. Beda dengan Gus Baha itu sampai hafal di kitab apa. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Oh iya, di Atibian. Ilmu itu menjadi musuh atau berat ya, sangat berat dipelajari bagi seorang pemuda. Sebagaimana kasaili harbunil makanil ali, sebagaimana banjir air yang mengalir yang selalu menerjang ke tempat yang lebih tinggi. Jadi godaan untuk belajar tentang ilmu ini sangat berat sekali. Makanya di awal ketika zuriyah Kanjeng Nabi 3 orang ini bertemu dengan Sayyid Rahmat akan berat begitu ya. Li'annahu idza lam ya'mal bihi fahuwa yajuru ilal adzabis syadidi. Karena apa? Kenapa berat ilmu itu dipelajari atau mempelajari ilmu itu? Karena ketika engkau tidak mengamalkannya maka menjadi dosa dan menjadi dosa yang sangat berat lah, dosa yang sangat besar bagi orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengajarkannya. Makanya Al-Quran secara tegas itu mengatakan begini, balighani walau ayah, sampaikan Al-Quran apa hadis ini ya? Hadis ya? Ya banyak yang dibaca. Alasannya kok banyak yang dibaca sampai lupa semua. Balighani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat begitu ya. Makanya begitu kita memiliki ilmu jangan khawatir kalau kita berikan kepada orang lain kemudian ilmu kita berkurang, bukan. Malah justru sebaliknya, ketika ilmu kita berikan kepada orang lain, ketika kita ijazahkan kepada orang lain, maka ilmu kita akan semakin berguna dan semakin berkembang. Fakusin narju min fadlillahi alaina wa min barakati du'aika lana wa du'ai abaina an naqwa alal amali bil ulumi ma'al ikhlas. Kemudian setelah ditakut-takuti bahasa sederhananya oleh Sayyid Rahmat bahwa ilmu itu berat, kalau tidak diamalkan akan berdosa begitu. Maka kemudian Sayyid Muhsin menjawab bahwa kedatangan kita ke sini ini untuk mendapatkan fadilah Allah dan keberkahan doa panjenengan dan doa bapak-bapak panjenengan, Kanjeng Sunan Rahmat begitu ya. Karena sesungguhnya ketakwaan atau bagaimana mendapatkan ilmu, mendapatkan bagaimana mengamalkan ilmu itu dengan ilmu yang disertai dengan ikhlas. Fata'allamu minhu tilkal uluma wala zamu ala khidmatihi wa ta'atihi wa amilu bima asyara ilaihi hatta sara min auliyaillahi ta'ala. Karena barokah doa, barokah belajar kepada Sunan Ampel inilah kemudian mereka menjadi para wali-wali. Qad taqaddama anna Sayyid Rahmat ulidalahu sab'atu auladin. Sayyid Rahmat ini memiliki 7 orang putri ya.
Wa taqaddama dzikruhu asma'uhum. Amma Sayyidah Syarifah bintu Sayyid Rahmat fatazawwajaha Al-Haji Usman ibnu Sayyid Rojo Pendito. Yang namanya Syarifah dinikahi oleh Haji Usman, anak dari Sayyid Rojo Pendito. Jadi kan Rojo Pendito dengan Sayyid Rahmat itu kan kakak adik ya, punya anak. Kemudian Sayyid Rojo Pendito juga punya anak, dinikahkan. Ini kalau bahasa kita namanya apa ya? Misanan. Bahasa Indonesia misanan itu apa ya? Bukan ipar ya. Ya sepupu lah, sepupu ya. Sepupu ketemu sepupu. Jadi sepupu saling menikah ini. Ini boleh atau enggak kalau sepupu menikah? Boleh. Yang enggak boleh itu apa? Yang enggak boleh itu kakaknya dinikahi, adiknya juga dinikahi. Terus saya terus sebentar wastana fi quryatin qurba jabal yuqalu lahu Mayuran. Jadi Sayyid Syarifah ini menikah dengan Haji Usman, mereka tinggal di sebuah gunung ya yang dikenal dengan Mayuran. Tazala hunaka wa takhallalil ibadah wartadho lil mukhalafati nafsihi wa hawahu hatta sara min auliya illahi ta'ala wa ashtara bisunan Mayuran. Jadi setelah di sana tinggal di sebuah gunung dekat Mayuran, kemudian dikenal dengan Sunan Mayuran. Saya mencari googling di Yahoo dan Yahing di Google, ini nggak ketemu ya Mayuran itu daerah mana. Tapi kalau Mayoran itu makan-makan bersama-sama. Ini nggak ketemu ini. Nah, tetapi di sana karena sudah apa istilahnya ibadah, kemudian riyadhah, lagi-lagi ya, ingin menjadi sunan, ingin menjadi wali, syaratnya riyadhah. Ya. Wa amma Sayyidah Mutmainah, anak yang kedua, bintu Sayyid Rahmat, fatazawwajaha Sayyid Muhsin. Jadi ada tadi zuriyah yang datang itu dinikahkan dengan Mutmainah. Was taupona maha fi qaryatin yuqululaha Wilis wa atazala hunaka wa takhalla liriyadhati wal ibadati wa salaka tariqal auliya hatta sara min auliya illahi ta'ala wa ashtahara bi sunan Wilis wa wulidalahu waladun yuqululahu Amir Hamzah. Sayyidah Mutmainah dinikahi oleh Sayyid Muhsin. Kemudian mereka tinggal di Wilis. Ini kurang tahu. Ini kalau nggak salah daerah Blitar ya. Makanya di Blitar itu ada gunung Wilis. Jadi mereka terkenal dengan Sunan Wilis. Makanya Blitar dan sekitarnya mayoritas Islam gara-gara Sunan Wilis ini. Wa amma Sayyidah Khafsah bin Sayyid Rahmat wa yuqalu laha Nyai Ageng Melaka fatazawwaja Sayyid Ahmad, dinikahi Sayyid Ahmad wastaubona maha fi qaryatin bi qarbi jabalin, dia tinggal di dekat gunung yuqalu laka kemlaka wa tazala hunaka wa takhallal mujahadati nafsihi wa tajarrudan ibadatillahi murtadhan bi taqlili ta'amil wal manam wa dama ala dzalika thalatha sinina wa sara waliyan min auliya illahi ta'ala wa ishtahara bi sunan kemlaka wa lam yulat lahu waladun. Dia tinggal di Kemelaka, menjadi Sunan Kemelaka, tetapi tidak memiliki anak. Kemelaka itu daerah mana? Saya juga tidak tahu. Kalau saya browsing itu daerah Jawa Barat, ya. Kalau nggak salah Majalengka ya. Ada Gunung Kemelaka kalau nggak salah. Coba nanti di browsing lagi karena tidak banyak referensi yang menceritakan tentang Kemelaka ini. Wa amma Sayyid Ibrahim bin Sayyid Rahmat fatazawwaja Dewi Iroh bin Joko Kondar. Sayyid Ibrahim anaknya Sayyid Rahmat menikah dengan Iroh anaknya Joko Kondar. Wa wulidalahu minha waladani yuqalu laha yuqalu laha Rahel ya, Rahel kok basa nama orang ini. Wasara imaman li ahli li Usama wa li ahli Tuban. Wastautana fi qaryatin yuqalu laha Bonang.
min wilayati Lasem wa takhala lil ibadati fawqa jabalin yuqalu laha kadiyang qaribin min sahil bahri wajtaja fi riyadhati bitaqlili ta'ami wa hijrati wa hajara ladzi dal manami wa jahada nafsahu bi mukhalafati hawaha wa alzama nafsahu ala filil faraidhi wa nawafilil ibadati mutajarrodan li taati rahman wa mujahadati syaitani mutazilan anin nas. Apa mau kedawan akhirnya bingung diartikan. Sayyid Ibrahim menikah dengan Iroh anaknya Joko Kondar. Saya tak cari dulu apa silsilahnya. Ibrahim menikah dengan Dewi Iroh anaknya Joko Kondar. Kemudian tinggal di ini yang kemudian menjadi Sunan Bonang ya. Tinggal di daerah Lasem ya. Awalnya di daerah Lasem. Makanya di daerah Lasem nanti penjelasan berikutnya ada sebuah lokasi tempat bekas ya pasujudan beliau yang ada di puncak gunung. 1 tahun lalu saya diberi kesempatan ziarah di atas sana bersama istri dan anak-anak. Terus sampai di atas itu ada putri Cina, putri Cina atau putri Cempa ya. Di sebelah pasujudan itu ada makam putri Cina yang tidak diketahui namanya. Putri Cempa kalau nggak salah, putri Cempa yang tidak diketahui namanya. Dia itu menunggu sujudnya dari Sunan Bonang. Saking lamanya sujud sehingga menimbulkan labet itu, bekas itu. Akhirnya apa? Saking lamanya menunggu sampai meninggal. Itu nggak tahu karena Sunan Bonang sujud. Akhirnya dimakamkan di atas gunung. Namanya Pasujudan. Bisa di-track di Facebook saya itu ada fotonya Pasujudan. Tepatnya di Bonang. Ada nama sebuah desa Bonang, masuk kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ini berada di pinggir pantai ya, memang dekat sekali karena seberang itu dibatasi oleh jalur Dendles lah, Pantura itu, Anyar sampai Panarukan itu seberangnya sudah laut. Itu barangkali hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabat budiman, ingat karena kitab ini berupa sejarah dan sangat ringkas sekali, maka saya sarankan untuk mencari perbandingan dan pelengkap dari referensi-referensi yang lain. Contoh tadi yang di awal bercerita tentang Sunan Melaya, saya mendapatkan padanan dengan Lokojoyo. Dalam serat Asmorodono diceritakan bahwa itu yang kemudian menjadi Sunan Kalijogo, bukan kita yang suka menjaga kali sehingga disebut dengan Jogo Kali Manjing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan juga bisa istiqomah untuk menyelesaikan dan menghatamkan kitab Ahlal Musamarah fi Qiyatil Auliyail Asroh. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, apabila ada kata yang kurang seronok ya di telinga pendengar sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.